my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ
keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada. Gak kedengeran, katakan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah, yeah, yeah. Terima kasih Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray. Where we hear praises, He hears faith. There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray. Where we hear worship, He hears faith. Awake, my soul, and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Oh, awake, my soul, and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. There is a sound that changes things, the sound of His people on their knees. Oh, wake up, you slumber
Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Oh, awaken my soul and sing. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersama-sama beribadah tidak seperti biasanya di mana kita bisa bertatap muka di gedung gereja, tetapi kali ini kita beribadah di rumah masing-masing. Sebagai gereja, kita melakukannya dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk dapat mengatasi dan menghentikan penyebaran wabah virus corona dan demi penyembuhan semesta. Selamat menikmati ibadah online pertama GKI Kutisari Indah bersama dengan keluarga di rumah. Ikutilah seluruh bagian ibadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan kalayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Saudara-saudara jemaat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada dan mengikuti ibadah pada saat ini, kita percaya bahwa Tuhan hadir dan menyapa setiap kita dengan cinta dan kasih-Nya yang sangat besar.
Itu sebabnya marilah bersama-sama kita mempersiapkan hati kita dan kita memasuki ibadah ini dalam pengakuan iman demikian. Ibadah Minggu Palmarum ini berlangsung di dalam pengakuan iman bahwa pertolongan dan penebusan kita terjadi melalui Kristus yang rela mengorbankan dirinya di kayu salib untuk meruntuhkan tembok-tembok dosa dan memperdamaikan kita dengan Allah. Tuhan beserta saudara, Tuhan beserta kita semua. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita mengawali Pekan Suci yang dimulai hari ini, yakni hari Minggu yang kita kenal dengan nama Minggu Palmarum. Kedatangan Yesus ke kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai, saudara-saudara membawa pesan bahwa Yesus datang bukan sebagai raja yang akan memimpin peperangan, namun Yesus datang sebagai Mesias, Raja damai yang penuh kelemah lembutan dan cinta kasih. Melalui peringatan Minggu Palmarum ini, kita bersama-sama meneladani Tuhan Yesus yang walaupun dalam perjalanan panjang menuju kesengsaraannya, Ia tetap menunjukkan kelemah lembutan dan cinta kasih kepada banyak orang yang menyambutnya di Yerusalem. Melalui tema ibadah kita hari ini, Samaria atau sama saja, kita mensyukuri dan belajar mempraktikkan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan itu, sehingga di dalam kehidupan sehari-hari banyak orang dapat melihat kehadiran Allah melalui kita umat-Nya. Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Marilah
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersama-sama menghantar diri untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, pada Minggu Palmarum ini, bersama dengan keluarga kami masing-masing, atau bahkan bila mana kami oleh karena kondisi tertentu sendirian menikmati ibadah ini. Tuhan, dimanapun kami berada, bagaimanapun keadaan kami, saat ini kami telah mempersekutukan diri dengan seluruh umat Tuhan di dunia ini, yang pada hari ini beribadah di Minggu Palmarum. Kami mau menghantar mulut kami. Kami menyadari Tuhan, dengan mulut yang sama, kami memuji-muji Engkau. Tapi juga dengan mulut yang sama, kami mengucapkan hal-hal yang berdosa. Kami berteriak dan berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dari surga. Tapi pada saat yang sama, kami meniadakan banyak berkat bagi kehidupan ini. Maka kami datang saat ini untuk memohon, Tuhan, ampunilah kami. Kami datang untuk memohon Tuhan Yesus yang mengenal kami dalam berbagai keberdosaan kami. Bahkan ketika diperjumpakan dengan kasih-Mu yang begitu besar, namun itu sering tak cukup menolong kami untuk dapat menjadi berkat. Tuhan, ampunilah. Bila dalam banyak hal atau dalam berbagai area wilayah kehidupan kami, kadang-kadang kami berlaku dosa dan tidak menjadi berkat dalam kehidupan ini. Kami datang untuk memohon, Tuhan, tiliklah kami dalam segala perangai kehidupan kami yang telah gagal menyerupai Tuhan. Tiliklah kami, ampunilah kami, dan baharuilah kami. Kami percaya Tuhan Yesus mengasihi kami dan mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Amin.
Berita anugerah, saudara-saudara, pada hari ini saya bacakan dari kitab Efesus pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sabda Tuhan berkata demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Landasanku hanyalah pada darahmu, tiada lain harapanku, ku bersandarkan namamu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Kasih karuniamu tetap, meskipun jalanku gelap, kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Marilah sekarang bersama kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk kita bersama-sama menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dalam segala keadaan kami juga di tengah situasi darurat ini, sungguh Engkaulah landasan kami yang teguh, Engkaulah kekuatan kami. Itu sebabnya saat ini kami bersama-sama datang untuk terus melekatkan diri kami kepadamu Tuhan. Di rumah atau di tempat kediaman kami masing-masing, kami mempersekutukan diri dengan seluruh umat, dan saat ini kami membuka diri kami untuk bersama-sama menerima sabda Tuhan yang menjadi sumber kekuatan untuk kami menjalani kehidupan, dan kehidupan kami ini boleh berlangsung, berkenan, menyenangkan Tuhan, dan sungguh-sungguh bermakna bagi diri kami, bagi semua orang, bagi semesta alam. Mari Roh Kudus datanglah, tolonglah kami semua, agar kami dapat bersama-sama menerima firman Tuhan dan hidup dalam terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama pada hari ini membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Dalam catatan Lukas, kita akan membaca Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Bersama-sama dengan Panitia Paskah dan Majelis Jemaat GKI Kutisari Indah, saudara-saudara, bacaan ini akan kita renungkan dengan sebuah tema,
Samaria, atau sama saja? Mari kita bersama-sama memperhatikan bacaan firman Tuhan dari, sekali lagi, Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Demikian saudara-saudara, sebuah kisah yang sangat kita kenal. Firman Tuhan, Lukas menuturkan demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tempat penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara-saudara, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dan tentu juga yang sangat saya kasihi. Pasti ada banyak di antara kita yang sangat merindukan apa yang biasa kita lakukan. Mengalami perjumpaan, beribadah di gedung gereja. Itu hal yang biasa kita lakukan sebelum tentu kondisi darurat ini terjadi. Yang biasa itu kini kita nanti-nantikan sebagai sesuatu yang luar biasa. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita
untuk dapat melewati situasi darurat ini bersama-sama. Dan semesta ini sembuh, kita semua juga sembuh. Itu doa kita bersama. GKI saudara-saudara, sebagai Gereja Kristen Indonesia, memang sepakat untuk memilih sebuah langkah iman, mendukung pemerintah. Itu sebabnya kita bersama-sama hari ini menyelenggarakan ibadah online. Demi dan dalam rangka tentu sekali lagi mendukung upaya pemerintah untuk dapat mengatasi dan menghentikan wabah virus corona ini, sekaligus juga dalam upaya penyembuhan semesta. Saudara-saudara, apa yang lebih dari sekedar dalam tanda petik kita tidak melakukan perkumpulan, termasuk ibadah di dalamnya, dalam jumlah besar yang potensial menjadi sarana untuk penyebaran wabah virus corona yang makin menjadi-jadi. Apa yang lebih selain gereja untuk sementara waktu tetap beribadah, tidak di gedung gereja tetapi di rumah-rumah? Apa yang lebih dari itu yang gereja bisa lakukan? Saudara-saudara, di tengah situasi krisis, saya kira kita bersama menyadari bahwa kecenderungan manusia adalah dalam situasi krisis, orang cenderung karena merasa susah, karena mengalami kesulitan, karena mengalami masalah yang belum pasti kapan akan berakhir, maka orang punya kecenderungan pada umumnya untuk kemudian memberikan perhatian kepada diri sendiri. Bagaimana mau memberi perhatian kepada yang lain jika situasinya sulit, diri sendiri juga mengalami kesulitan. Saudara-saudara, kita hari ini diajak untuk melakukan sebuah refleksi atas narasi firman Tuhan yang sangat kita kenal. Kita menjadi Samaria atau sama saja dengan kebanyakan orang pada umumnya, yang ketika di tengah situasi krisis, orang lalu memperhatikan diri sendiri saja, lalu tak punya ruang untuk memberi perhatian orang lain. Itu umum terjadi. Apakah kita sama saja dengan orang-orang lain, atau ada sesuatu yang lebih yang gereja bisa lakukan, dan kita bisa melakukan peran sebagai Samaria? Saudara-saudara, saya mau sharing saja untuk menolong refleksi atas firman Tuhan ini. Beberapa waktu lalu, ini belum memasuki situasi darurat seperti yang kita alami ini. Saudara-saudara, saya punya pengalaman ya sesehari sebetulnya. Ketika itu saya pulang dari pelayanan di Bandung, dari GKI Anugerah, lalu kontak sama istri saya. Ada jemaat yang kritis, sakit, lalu kemudian bahkan berpulang ke rumah Tuhan, meninggal dunia. Lalu kami berkomunikasi, ya sudah singkatnya, kami sepakat bahwa udah istri gak usah jemput saya ke bandara, pergi saja karena itu lebih berarti, itu lebih bermakna, ke rumah sakit mendampingi keluarga yang sedang berduka. Saya gampanglah nanti untuk pulang atau langsung menuju ke rumah duka Adijasa. Nah, sesampai di Juanda, saudara-saudara, saya berpikir mau naik apa ya? Sudah lama rasanya nggak naik atau menggunakan kendaraan umum. Maka saya memilih untuk naik bis Damri. Tentu Damri Bandara menuju Juanda, Damri Juanda Bandara menuju Bungurasih, lalu sambung lagi dengan Damri yang patas menuju ke arah Perak, untuk saya pulang ke Pastori atau menuju ke rumah duka Adiasa. Nah, ada pengalaman yang menarik ketika itu. Ya. Seperti biasa sebelum Damri Patas Bungurasi itu berangkat, banyak pengamen masuk, biasa. Ya. Tapi yang menarik buat saya adalah ketika Damri ini sudah berjalan, lalu masuk tol Waru untuk exit di Dupak, seterusnya tiba-tiba ada seorang ibu yang berdiri dan sama dia menyanyi. Ya, seperti yang saudara-saudara mungkin tahu, nyanyi
lagunya ya kayaknya nggak ada notasinya, nggak ada do re mi solnya, flat terus nadanya. Terus pakai alat musik juga nggak pakai chord gitu ya, ecrek gitu ya, sama terus gitu ya, nyanyi gitu ya. Buat saya, loh kok ada ya? Padahal ini sudah berjalan dan sudah berada di tol gitu ya. Tapi yang membuat saya tertarik kemudian adalah ketika usai menyanyi, ya biasanya itu yang saya tahu, mungkin juga saudara-saudara tahu, lalu mengeluarkan tempat, entah kaleng, entah apa, dan orang memberikan sumbangan, ya, kelitik, logam, atau mungkin juga uang kertas ke situ. Tapi dia tidak. Nah itu yang membuat saya tertarik. Karena kepada para penumpang, termasuk saya, dia membagikan amplop. Wah, saya langsung tertarik gitu ya. Karena, ini nggak edarkan kaleng, tapi dia bagikan amplop ya. Dia mulai dari belakang ya. Dia bagikan amplop. Saya tengok begini, masing-masing dikasih amplop ya. Mau terima atau nggak mau terima, pokoknya dikasih aja gitu ya. Semua dikasih. Termasuk ketika sampai saya. Gitu. Keluarlah amplop putih, sudah ditaruh ya. Di tempat saya belum sempat mengambil, dia langsung aja taruh di situ ya. Tapi dia ambil lagi gitu ya. Saya pikir, saya dikecualikan ya. Tapi ternyata tidak ya. Dia coba buka tas kecilnya itu, bongkar-bongkar, lalu dari tasnya itu keluar amplop lain gitu ya. Warnanya merah gitu ya. Karena waktu itu masih dekat libur Imlek gitu ya. Dia keluarkan amplop merah itu, lalu diberikan ke saya gitu ya. Saya makin tertarik gitu ya. Lalu saya melihat dia begini ya. Untuk saya ini Bu, iya untuk Om katanya gitu ya. Ya sudah, saya terima amplop merah itu ya. Terus saya perhatikan apa yang dilakukan selanjutnya. Dia balik lagi ke penumpang bagian belakang. Saya lihat, rupanya dia ambilin, tarain amplop. Nggak mau kalah sama gereja ya. Gereja sekarang banyak yang nggak pakai uang langsung gitu ya, pakai amplop dulu baru masuk ya. Saya lihat, dia ambilin ya. Saya tidak tahu apakah di dalam amplop itu ada uangnya atau tidak, tapi dia ambil semua amplop itu. Sampai di tempat saya, dia minta amplopnya, terus saya bilang, Bu, boleh duduk sebentar, karena kursi di sebelah itu kosong, ya kan duduknya dua-dua, kursi yang sebelah saya itu kosong, ya. Enggak Om, saya enggak mau duduk di situ, enggak boleh duduk di situ. Ya. Terus dia ndoprok saudara-saudara ya, dia langsung gitu ya. Saya bilang, lu jangan gitu ya, jangan, Ibu duduk aja di sana gitu ya. Enggak, saya cuma mau ambil amplopnya katanya. Iya, amplopnya ini sudah saya isi, nanti saya berikan ke Ibu duduk aja di situ. Saudara-saudara, ya saya ngomong beberapa hal. Mengapa? Karena saya melihat ibu ini bawa anak kecil ya, masih balita lah gitu ya. Masih balita dan dibiarkan nggak digendong gitu. Jadi jalan-jalan gitu ya. Penumpang-penumpang lain termasuk saya yang rada was-was gitu ya. Ini kalau bisnya direm atau apa, ini bayi ini balita ini bisa terlempar begitu rupa ya. Lalu saya tanya ya, Bu kalau boleh tahu ya, Om amplopnya dulu. Saya bilang, iya Bu, nanti saya kasih. Saya bilang ya, pokoknya dia nggak pernah lupa gitu. Cluenya amplopnya mau diminta gitu ya, fokus dia ya. Nah, saya mengatakan, ya sudah saya isi, bentar saya kasih ke Ibu. Saya tanya gini, Bu, balita yang Ibu bawa itu anak Ibu? Saya bertanya begitu. Oh bukan, loh bukan ya. Lalu siapa dia? Ini adik saya. Waduh, kaget saya. Beda berapa tahun gitu ya dengan dia kalau itu adiknya gitu ya. Nah, saudara, lalu saya mengatakan beberapa hal ya. Saya mengatakan begini ya, mengapa Ibu melakukan ini dan bawa anak balita ini ya. Nah, intinya saya menyampaikan beberapa hal, nggak cukup waktu tentu ya untuk saya sampaikan semua di sini, tapi saya menyampaikan beberapa hal. Sampai kemudian sudah tiba exit Dupa, ya saya berdiri. Saya ngomong kepada sopir, karena saya duduk di bangku nomor 2, ya dekat dari sopir, saya bilang, Pak, bolehkah saya turun rada maju sedikit di pom bensin? Ada pom bensin itu ya, di sana itu seberangnya Pasar Loak itu, ya, bolehkah? Oh bisa Pak, gitu ya. Oh, ya. Baru sebentar, terus sopirnya ini tanya sama kondekturnya, ya, Bapak ini siapa katanya? Dugaan saya mereka mendengar percakapan yang saya lakukan, Bapak ini siapa? Lalu saya jawab, saudara-saudara,
Loh, saya salah satu penumpang di bis ini, Pak. Oh iya, saya tahu. Lalu dia pakai bahasa Jawa, kira-kira kalau saya terjemahkan dia mengatakan begini ya. Kalau boleh tahu pekerjaan Bapak itu apa? Terus saya mengatakan, oh boleh Pak, pekerjaan saya itu pendeta. Oh, terus direm saudara-saudara bisnya, ini ya. Dua-duanya, oh langsung bisnya direm gitu ya. Saya diturunkan, maksudnya sudah sampai saya gitu ya, sudah sampai. Saudara-saudara, saya mengingat gitu ya, sepanjang kehidupan saya, mungkin seperti banyak penumpang lain, itu juga yang saya lakukan. Ya, amplop itu saya kembalikan, mungkin saya isi, ya sudah, kembali begitu saja. Mungkin juga enggak saya isi, diambil begitu saja. Ya. Tapi sudah beberapa tahun belakangan ini, saudara-saudara, saya selalu merenungkan, apakah itu sudah merupakan sesuatu yang baik. Bila saya mengatakan enggak, saya enggak kasih, atau bila saya mengasih dan lalu sudah begitu saja, apakah itu kehidupan yang Tuhan kehendaki? Saudara-saudara, ketika di tengah situasi darurat ini kita diajak bersama-sama untuk merenungkan sebuah tema, Samaria atau sama saja. Bagi saya menarik, saudara-saudara, apa yang dibuat oleh gereja? Gereja itu saudara-saudara semua, saya, kita ini gereja. Apa yang dibuat gereja? Apakah gereja melakukan hal yang sama saja? Saya tidak mengatakan bahwa yang sama saja dengan yang dilakukan oleh orang lain itu selalu buruk. Tidak. Ada banyak hal yang sama dengan yang dilakukan oleh banyak orang lain dan itu baik. Tapi sekali lagi dalam bagian ini kita mau diajak ini untuk melihat apakah kita menjadi orang seperti katakanlah orang Lewi dalam contohnya, yang kemudian melewati apa yang terjadi dan itu biasa, itu umum dilakukan oleh banyak orang. Atau kita memilih untuk melakukan sesuatu yang tidak sama saja dengan banyak orang. Seperti yang dilakukan oleh Samaria. Apa yang dilakukan oleh gereja? GKI saudara-saudara berupaya dengan sangat di tengah situasi krisis semacam ini. Memang ada banyak orang yang dipanggil tentu dalam hikmatnya, dalam kebijakannya, untuk terus tetap berkarya dan hadir bagi dunia ini. Untuk menolong kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Apa yang dilakukan oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Apa yang dilakukan oleh GKI secara umum. Saudara-saudara menjadi sangat penting. Awal ketika situasi darurat ini terjadi, saudara-saudara segera di benak saya, istri saya, keluarga kami segera berpikir, apa yang bisa kita buat? Sederhana. Satu, kami lalu berpikir, orang mesti ditolong untuk dapat hidup sehat. Bagaimana caranya? Wah, banyak orang yang melakukan panic buying, ya. Banyak orang memborong segala sesuatu, memikirkan hanya dirinya sendiri, lupa pada yang lain. Saudara-saudara, kami lalu mencoba melakukan hal-hal yang sederhana. Mari dukung karyawan-karyawan gereja yang di garda depan, yang kita work from home, kita di rumah aja. Tapi mereka berjaga, mereka tetap di gereja. Apa yang bisa kita lakukan? Support mereka dengan vitamin. Support mereka, pakai pesan makan, kirim ke mereka. Menggalang untuk mengajak jemaat melakukan hal seperti itu. Orang-orang yang menjalani hidup dan mengalami kesusahan sehari-hari, banyak. Dirancangkanlah apa-apa yang dapat dilakukan dalam kehidupan ini. Bertahap tentu, karena kita belum tahu situasi darurat ini berapa panjangnya akan terjadi. Tapi ini penting untuk gereja. Menjadi Samaria atau sama saja dengan apa yang dilakukan pada umumnya. Dan kiranya dalam Minggu Palmarum ini, saudara-saudara kita selaku Gereja Kristen Indonesia, GKI Kutisari Indah, yang dikasihi Tuhan, yang saya kasihi. Apa-apa yang sudah digagas, apa-apa yang sudah dirancang, apa-apa yang sudah coba dilakukan gercep gitu ya, gerak cepat dari teman-teman. Mungkin tidak semuanya ideal. Mungkin tidak semuanya
seperti yang kita inginkan karena kita banyak orang. Tapi situasi darurat memang menuntut hal-hal yang kadang-kala mesti gerak cepat. Apa-apa yang coba untuk dilakukan dan bisa diwujud nyatakan. Marilah selaku jemaat kita dukung bersama-sama. Entah pembagian makanan kepada orang-orang yang memang pada hari-hari ini sangat membutuhkan support makanan. Mari kita dukung bersama-sama. Apa saja yang bisa kita lakukan? Sebagai pribadi, lepas pribadi, kita bisa melakukan apa? Kita dukung. Ya. Istri saya kapan hari pesan makanan untuk beberapa saudara, termasuk karyawan yang bekerja di gereja, untuk menyiapkan alat-alat guna mendukung tim medis. Pesan, ya. Dilebihi 1. Untuk siapa? Ya, untuk yang memesankan dan menghantar sampai di gereja. Apa yang dikatakan? Terima kasih yang luar biasa, mengharukan. Ini untuk saya. Berulang-ulang dia sampai melakukan konfirmasi. Ini untuk saya. Dan istri saya mengatakan, ya, ini untuk Bapak, untuk makan siangnya Bapak saat ini. Dan rasa terima kasihnya itu begitu mengharukan. Saudara, mereka berjuang, lalu lalang di jalan. Begitu rupa mereka demi hidup. Gereja mesti hadir di tengah-tengah situasi seperti itu. Jadi sekali lagi, marilah bersama-sama, kalau kita membaca Yesus begitu mengapresiasi kisah Samaria, itu berarti kepada kita Yesus mau menyatakan keberpihakannya pada orang-orang yang sungguh di situasi yang krisis tetap dapat memberikan bantuan kepada yang lain. Jangan mengira bahwa orang Samaria itu berlebihan. Belum tentu. Kalau bandingannya adalah Lewi dan yang lain, maka kurang lebih mereka itu sepadan. Tapi Samaria melakukan sesuatu yang berbeda dari mereka. Dan itu panggilan gereja. Yesus mengapresiasi dengan mengatakan pada akhirnya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sebab menjadi Samaria adalah menjadi orang-orang yang dikenan Tuhan, dan dalam konteksnya ialah yang beroleh hidup yang kekal. Amin. Pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah saudara-saudara bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini dari tempat kami masing-masing, kami mengikatkan diri dalam persekutuan sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Dan kami menyatukan hati untuk bersama-sama menaikkan doa kami.
bagi upaya pemulihan dunia dari keadaan darurat ini. Terutama tentu bagi Indonesia. Kami mau berdoa sebagai gereja-Mu, Tuhan, Engkau berbelas pengasihan kepada setiap keluarga yang mengalami kedukaan karena kehilangan anggota-anggota keluarganya yang terpapar wabah virus corona dan meninggal dunia. Hiburkanlah mereka. Dari hari ke hari, jumlah saudara-saudara yang meninggal dunia terus bertambah. Kami sedih mendengar berita itu, dan kami berdoa, memohon Tuhan menghibur seluruh keluarga, menguatkan seluruh keluarga. Tak terbayangkan duka mendalam keluarga ketika salah seorang anggota keluarga meninggal dunia oleh karena virus COVID-19 ini, dan mereka hanya punya waktu 4 jam kurang lebih untuk prosesi pemakaman tanpa dapat melakukan apapun kecuali melihatnya dari jauh. Tuhan, duka itu dalam. Untuk orang yang sangat dikasihi, mereka tak bisa hadir dan melakukan apapun juga. Tapi itu demi kebaikan bersama. Kami mau berdoa, Tuhan hibur mereka, Tuhan kuatkan mereka. Juga jikalau GKI saat ini juga dalam kondisi berduka untuk salah seorang hamba-Mu, pendeta jemaat, pendeta Gladys W, yang berpulang ke pangkuan Bapa Surgawi juga oleh karena wabah ini. Sungguh Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan penghiburan untuk segenap keluarganya, untuk suami dan anak-anaknya, untuk seluruh keluarga besar jemaat GKI Cinere. Tuhan menghibur mereka semua, Tuhan menghibur kami. Beberapa rekan sepelayanan juga berpulang oleh karena wabah virus corona ini. Sebagaimana informasi-informasi yang mungkin juga telah kami terima. Kami mungkin tak mengenalnya Tuhan sebagai jemaat-Mu di GKI Kutisari Indah, tapi mereka adalah bagian dari kami, bagian dari Indonesia. Kami berdoa Tuhan menguatkan seluruh keluarganya. Kami berdoa untuk tim medis, para dokter, perawat-perawat yang berada di garis depan untuk menolong saudara-saudara yang terpapar wabah virus corona ini. Tuhan, lindungilah saudara-saudara kami. Tolonglah mereka, kuatkan mereka, beri kesehatan yang baik. Sudah jatuh beberapa korban dari saudara-saudara tim medis. Kami juga berdoa Tuhan hibur keluarganya. Kami mempercayakan pemerintah kami, seluruh komponen unsur pemerintah kami, supaya bersatu hati untuk melakukan langkah-langkah tepat di tengah bumi Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan dan memohonkannya kepadamu. Kami percayakan untuk seluruh warga masyarakat Indonesia kami di dalamnya, agar kami sungguh menyadari betapa pentingnya peran kami masing-masing untuk dapat mengatasi situasi darurat ini. Maka tolonglah kami sebagai warga masyarakat bangsa Indonesia, supaya kami sungguh memberikan dukungan dengan apa yang bisa kami lakukan, kami melakukannya untuk menolong penyembuhan semesta ini. Mari Tuhan tolonglah kami. Di tengah-tengah doa syafaat kami ini, kami juga mau mendoakan untuk peran-peran gereja-Mu Tuhan. Kiranya gereja-gereja Tuhan boleh makin hadir untuk kehidupan bersama. Gereja-gereja Tuhan ditolong untuk tidak hanya hidup bagi dirinya sendiri, tetapi hidup bagi kepentingan bersama. Mari Tuhan, pakailah banyak gereja Tuhan di Indonesia untuk melakukan karya-karya yang menyatakan kasih dan kepedulian, untuk boleh memilih dan mengambil jalan
melakukan gerakan dan mengambil karya seperti seorang Samaria, agar dunia terberkati dan dunia disembuhkan. Luka-luka dibasuh dan luka-luka boleh dipulihkan. Mari pakailah gereja-gerejamu. Sebagai komunitas GKI Kutisari Indah, kami juga mau mendoakan untuk seluruh keluarga almarhumah Ibu Lita Darwinto. Kami mau mendoakan untuk Ibu Jovita bersama sanak famili keluarga. Tuhan, kiranya Engkau memberikan penghiburan pasca orang tuanya berpulang kembali ke pangkuan Bapa di surga. Berikanlah penghiburan kepadanya. Berikan penghiburan untuk kami semua Tuhan, satu demi satu, keluarga demi keluarga, semua yang tengah beribadah di rumah masing-masing. Dari tempat ini kami berdoa, Tuhan melawat, Tuhan menjangkau, Tuhan hadir untuk memeluk setiap keluarga, setiap saudara. Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kesehatan, dan Tuhan tetap mengaruniakan kesanggupan untuk dapat menjalani hidup dalam segala keadaan dengan kegembiraan, dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami boleh serukan semua doa kami dalam nama-Mu, seraya mempercayakan saudara-saudara semua yang mengambil bagian dalam persiapan dan pelayanan ibadah online ini, yang memberi diri untuk melayani. Tuhan juga melindungi, memberkati semua saudara, demikian juga keluarganya. Kami naikkan doa kami dalam satu nama, Yesus Tuhan, Juru Syafaat yang mengajar kami berdoa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan ibadah Minggu Keluarga atau ibadah mandiri. Bila jemaat ingin memberi persembahan ibadah Minggu Keluarga atau ibadah mandiri di rumah, dapat melakukannya dengan cara transfer ke rekening BCA 822-087-8636 atas nama GKI Kutisari. Yang kedua, rekening Bank Mandiri nomor 140-00-1290-1758 atas nama GKI Kutisari Indah. Jemaat yang kesulitan untuk transfer dapat menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Kiranya kita terus setia berdoa, mengambil peran dengan kerelaan hati dan sukacita. Nas persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 7 yang berbunyi demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan sungguh? Ibadah seperti jari tanda persembahan, ibadah sejati kasih hilang
bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang kurang kondusif ini, di mana wabah virus corona melanda dunia, kami masih diberi kesempatan untuk memberikan sebagian berkat yang asalnya dari Engkau jiwa ya Bapa. Untuk itu ya Tuhan, terimalah dan sucikan dari segala dosa-dosa kami, agar layak di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi dengan penuh sukacita, sudah memberi dengan senang hati ya Bapa. Dan berkati juga akan majelis jemaat, agar mengelolanya hanya untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terlemah. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetaplah semangat, tetaplah sehat, dan tetaplah menjadi berkat dalam kehidupan ini. Sekarang mari arahkan kehidupan saudara-saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera, kasih setia, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan dalam curahan kebaikan atas kebaikan, berkat atas berkat, di tengah persekutuan yang kekal, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menaungi kehidupan saudara-saudara sekalian, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Amin.